Para mahasiswa, bersua kembali dari halaman Rektorat Universitas Negeri Padang dengan saya Profesor Dr. Hermanto SPD Hukum dengan mata kuliah Linguistik Historis Komparatif. Pada pertemuan ini kita akan membahas kelompok bahasa Austronesia dan kelompok bahasa Nusantara. Terlebih dahulu, saya ajak kembali para mahasiswa, marilah kita berpikir sehat, berpikir positif, dan rajin beribadah. Hidup hanya sekali. Untuk itu, mari kita isi hari-hari kita dengan beribadah kepada Allah. Para mahasiswa, ikutilah uraian topik bahasan kita pada pertemuan ini. Para mahasiswa, pada pertemuan ini kita akan membicarakan topik kelompok bahasa Austronesia dan kelompok bahasa Nusantara. A. Kelompok bahasa Austronesia. Kelompok bahasa Austronesia atau rumpun bahasa Austronesia merupakan salah satu kelompok atau salah satu rumpun bahasa di dunia. Hal ini sudah kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya. Kelompok bahasa Austronesia atau dapat pula disebut dengan Proto-Austronesia merupakan bahasa proto yang menurunkan banyak bahasa di wilayah Austronesia. Menurut ahli bahasa seperti Trion dalam buku Nadra, wilayah penutur bahasa Austronesia tidak hanya terdapat di wilayah Madagaskar, namun juga meliputi hampir di semua wilayah di Malaysia, Singapura, dan Indonesia, kecuali di Irian Jaya, Halmahera Utara, Alor, Pantar, dan Timur-Timur. Selain itu, wilayah penutur bahasa Indonesia ini juga terdapat di sebagian daerah Vietnam, Kamboja, Taiwan, dan di sebagian besar Filipina, bahkan sampai ke bagian timur wilayah pantai Papua Nugini, New Britannia, dan New Ireland, sekitar Pulau Solomon dan Vanuatu, serta di New Caledonia dan Fiji. Hal ini dapat kita lihat pada peta berikut ini. Pada peta dapat kita lihat seperti di bagian Taiwan, yakni kelompok Formosa, kemudian yang bergaris biru Western Melayu Polinesia, yang hijau adalah Sentra Melayu Polinesia, yang berwarna kuning South Halmahera atau West New Guinea, dan yang berwarna ungu adalah kelompok Oceanic. Ini keseluruhan adalah wilayah penutur Austronesia. Para mahasiswa, menurut para ahli, bahasa Austronesia juga dituturkan oleh penduduk di Kepulauan Mergui, pantai Burma, Pulau Andaman, dan Pulau Hainan di Cina bagian tenggara. Hal ini sudah tampak pada peta sebelumnya. Para mahasiswa, David Crystal mengelompokkan bahasa Austronesia atas dua kelompok,
yakni kelompok Austronesia Barat dan kelompok Austronesia Timur. Rumpun bahasa Austronesia kelompok Barat ini terdiri atas sekitar 400 bahasa yang penuturnya terdapat di wilayah Madagaskar, Malaysia, Kepulauan Indonesia, Filipina, Taiwan, bagian Vietnam, Kamboja, ujung barat New Guinea, serta Komoro dan Palawan. Itulah wilayah rumpun bahasa Austronesia, artinya rumpun bahasa Austronesia sangat luas yang dapat kita jelaskan sebelah barat berbatasan dengan benua Afrika karena wilayah Madagaskar termasuk ke wilayah Austronesia. Di bagian utara berbatasan dengan benua Asia, di sebelah selatan berbatasan dengan benua Australia, dan di bagian timur berbatasan dengan benua Amerika. Itulah wilayah penutur rumpun atau kelompok bahasa Austronesia. Para mahasiswa yang berbahagia, berikutnya kita akan membicarakan kelompok bahasa Nusantara. Kelompok atau rumpun bahasa Nusantara kita bicarakan sebagai bagian dari rumpun bahasa Austronesia. Artinya, secara khusus kita membicarakan bahasa-bahasa yang ada di Nusantara. Wilayah Nusantara dapat kita lihat pada peta berikut ini. Anda harus memahami di mana saja pulau-pulau yang termasuk ke wilayah Nusantara. Sebagai sebuah negara, Nusantara atau kelompok Nusantara kita maksudkan tentulah negara Indonesia. Namun demikian, kita perlu memperhatikan juga secara khusus kita membicarakan adalah bahasa Nusantara sebagai turunan dari bahasa atau rumpun bahasa Austronesia. Hal ini karena di dalam peta kelompok bahasa Austronesia sebagian wilayah Papua tidak termasuk kepada kelompok bahasa Austronesia. Baiklah, para mahasiswa yang berbahagia, kelompok bahasa Nusantara dibicarakan sebagai kelompok bahasa yang berada di wilayah Nusantara yang merupakan rumpun dari bahasa Austronesia. Bahasa Melayu terutama merupakan salah satu bahasa yang diturunkan dari rumpun bahasa Austronesia tersebut. Namun, di wilayah Nusantara terdapat banyak bahasa daerah selain dari wilayah bahasa Melayu. Secara khusus untuk bahasa Melayu sebagai bagian dari bahasa Austronesia dapat Anda lihat wilayahnya pada peta berikut ini. Pada peta Anda dapat melihat wilayah bahasa Melayu pada masa lalu cukup luas yang tidak hanya berada di semenanjung Malaysia dan Sumatera,
tapi juga terdapat di daerah-daerah pantai atau pelabuhan pada ujung Pulau Jawa atau ujung barat Pulau Jawa, kemudian di pinggiran atau daerah pantai wilayah atau pulau Kalimantan, dan pada pulau-pulau lainnya di wilayah Indonesia Timur. Menurut Esser, di dalam buku Saidi, bahasa-bahasa yang dipakai di Indonesia berjumlah kira-kira 200 bahasa yang dibagi menjadi 17 kelompok bahasa. Sekali lagi, ini tentulah adalah bahasa-bahasa yang dihitung oleh Saidi pada masa lalu, khususnya bahasa-bahasa daerah yang diturunkan dari rumpun bahasa Austronesia. Kelompok bahasa yang dimaksudkan oleh Saidi tersebut antara lain kelompok bahasa Sumatera, 2. kelompok bahasa Jawa, 3. kelompok bahasa Dayak atau Kalimantan, 4. kelompok bahasa Bali Sasak, 5. kelompok bahasa Filipina, 6. kelompok bahasa Gorontalo, 7. kelompok bahasa Tomini, 8. kelompok bahasa Toraja, 9. kelompok bahasa Loinang, 10. kelompok bahasa Banggo, 11. kelompok bahasa Bungkulaki, 12. kelompok bahasa Sulawesi, 13. kelompok bahasa Muna Butung, 14. kelompok bahasa Bima Sumba, 15. kelompok bahasa Ambon Timur, 16. kelompok bahasa Sulabacan, 17. kelompok bahasa Halmahera Selatan Irian Barat. Para mahasiswa, secara khusus kita akan membicarakan kelompok bahasa Sumatera. Kelompok bahasa yang termasuk ke dalam kelompok bahasa Sumatera merupakan bahasa-bahasa yang tersebar di daratan Pulau Sumatera dan kepulauan di sekitar Pulau Sumatera. Menurut Esser dalam Saidi, bahasa-bahasa yang termasuk ke dalam bahasa kelompok Sumatera tersebut adalah seperti bahasa Aceh, bahasa Gayo seperti Karo, Pak-Pak, Dairi, dan Toba, bahasa Batak seperti Simalungun, Angkola, Mandailing, bahasa Minangkabau, bahasa Lubu, dan bahasa Melayu. Selain itu termasuk bahasa Rejang Lebong, bahasa Lampung, bahasa Simalur atau Semelu, Pulau Semelu, bahasa Nias, bahasa Sikuleh di tengah Pulau Sikuleh, bahasa Mentawai, Kepulauan Mentawai, bahasa Enggano di Kepulauan Enggano, bahasa Loncong sepanjang pantai Pulau Bangka, bahasa Lom di sebelah utara Pulau Bangka, dan bahasa orang laut
di sekitar pantai timur Pulau Sumatera atau sekitar Khatulistiwa. Para mahasiswa, untuk memahami bahasa-bahasa yang ada di Pulau Sumatera dan sekitarnya, Anda perlu mendalami wilayah daerah penutur bahasa-bahasa yang ada di sekitar Pulau Sumatera tersebut melalui peta agar Anda paham wilayah-wilayah penuturnya. Misalnya, Anda harus memahami Pulau Semelu, Pulau Nias, Pulau Sikule, Pulau Mentawai, Pulau Enggano, dan lain-lainnya. Demikian juga Anda memahami bahasa-bahasa yang berada di sekitar sepanjang pantai timur Pulau Sumatera. Anda juga harus melihat atau memahami di mana wilayah bahasa Rejang Lebong misalnya. Para mahasiswa, bahasa-bahasa yang digunakan oleh penduduk penutur di wilayah Pulau Sumatera merupakan bahasa yang termasuk ke dalam kelompok bahasa Western Melayu Polinesia yang merupakan turunan dari bahasa Melayu Polinesia Purba atau Proto Melayu Polinesia. Selain itu, Dayen di dalam Nontover juga pernah mengemukakan kelompok bahasa Javo Sumatera Hessen sebagai bagian dari kelompok bahasa di Nusantara. Kelompok bahasa Javo Sumatera Hessen tersebut adalah sebagai berikut, yakni 1 adalah Melayik Hessen, 2 Sundanese, 3 Javanese. Khusus untuk Melayik Hessen dibaginya atas Melayan subfamili, Madurese atau Madura, Asinese atau Aceh, Lampungik subfamili. Untuk subkelompok Melayan subfamili dibaginya atas bahasa Malay atau Melayu, Minangkabau, dan Kerinci. Kemudian untuk kelompok Lampungik subfamili terdiri atas bahasa Lampung dan bahasa Kru. Setidaknya itulah subkelompok bahasa yang ada di Sumatera, dan kita bisa mendalami bahasa-bahasa yang terdapat di Pulau Jawa dan sekitarnya, Kalimantan dan sekitarnya, Pulau Sulawesi dan sekitarnya, kemudian Nusa Tenggara sampai timur dan sekitarnya, Maluku dan sekitarnya, dan sebagian Papua dan sekitarnya. Para mahasiswa, Anda diharapkan mendalami bahasa-bahasa daerah yang ada di wilayah Nusantara ini melalui berbagai sumber lainnya. Para mahasiswa, demikianlah bahasan kita untuk pertemuan kali ini dengan topik kelompok bahasa Austronesia dan kelompok bahasa Nusantara. Saya ajak kembali para mahasiswa untuk menambah wawasan Anda dengan sumber-sumber lainnya. Demikian saja, saya Profesor Dr. Ermanto SPD Bersua kembali pada pertemuan berikutnya.